Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Sinta Lena Putri sebagai pemateri pertama. Yang pertama yaitu asuransi atau pengertian asuransi. Asuransi adalah produk pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk melindungi nasabah atau peserta dari kerugian finansial yang lebih besar. Perjanjian di dalam asuransi melibatkan dua pihak, yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung. Tertanggung berkewajiban membayar sejumlah premi asuransi untuk mendapatkan pertanggungan dari penanggung sesuai dengan produk atau polis yang dipilih. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Dalam perjanjian ini, pemegang polis sebagai penanggung kewajiban pembayaran iuran atau premi. Pembayaran premi ini dilakukan untuk mendapatkan jaminan pertanggungan dan pergantian biaya atas berbagai macam resiko, seperti resiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang diberikan oleh perusahaan asuransi selaku penanggung. Jadi fungsi asuransi ini adalah berperan sebagai proteksi atau perlindungan terhadap keuangan produk. Asuransi juga tidak bisa menghilangkan resiko sama sekali apabila untuk resiko kejadian yang tidak terduga. Baik, yang selanjutnya asuransi menurut para ahli. Yang pertama menurut Profesor Wirjono Projodikoro SH. Asuransi adalah persetujuan antara pihak pemberi jaminan dan yang dijamin. Pihak yang dijamin akan menerima sejumlah uang sebagai ganti rugi akibat peristiwa atau risiko yang belum jelas akan terjadi. Yang kedua, asuransi menurut Abbas Salim. Abbas Salim melalui bukunya menjelaskan bahwa asuransi adalah suatu kemauan dalam hal penempatan kerugian kecil atau sedikit yang sudah pasti sebagai ganti kerugian besar yang belum pasti terjadi di masa depan. Lalu asuransi menurut Profesor Max R. Green MD adalah profesor yang dikenal berkat riset kanker paru-paru. Menurut Green, asuransi adalah sebuah lembaga. Lanjut, jenis-jenis asuransi yang ada di Indonesia. Yang pertama, asuransi kesehatan. Yang kedua, asuransi jiwa. Yang ketiga, asuransi kecelakaan diri. Yang keempat, asuransi unit link. Yang kelima, asuransi kendaraan bermotor. Yang keenam, asuransi pendidikan. Yang ketujuh, asuransi korporasi. Yang kedelapan, ada asuransi perjalanan. Yang kesembilan, asuransi sosial. Yang ke-10, asuransi hari tua. 11, asuransi rumah. 12, asuransi wajib. Dan ke-13, reasuransi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur asuransi. Yang pertama yaitu penanggung dan tertanggung. Yang kedua, polis asuransi. Yang ketiga, premi asuransi. Yang keempat, ada klaim asuransi. Kelima, uang pertanggungan atau santunan. Selanjutnya di sini ada fungsi asuransi. Yang pertama ada asuransi jiwa. Fungsi asuransi ini adalah memberikan santunan kepada ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan oleh tertanggung akibat kematian atau risiko lainnya. Yang kedua yaitu ada asuransi kesehatan. Fungsi asuransi ini adalah sebagai potensi finansial dari mahalnya biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit. Yang ketiga yaitu ada asuransi kendaraan bermotor. Fungsinya asuransi ini adalah memberikan biaya pengganti apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada kendaraan. Yang keempat yaitu ada asuransi pendidikan. Fungsinya adalah untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak. Selanjutnya di sini ada asuransi syariah. Dalam asuransi syariah ada dua jenis asuransi. Asuransi syariah adalah jenis asuransi yang pelaksana serta cara kerjanya disesuaikan dengan syariat Islam. Tidak seperti asuransi konvensional pelindung yang diberikan oleh asuransi syariah berupa pengelolaan sharing risk. Jadi nasabah asuransi syariah akan saling membantu untuk menanggung risiko kerugian yang dialami. Di sini ada premi yang dibayarkan setiap bulan disebut sebagai dana kontribusi, nantinya akan dipakai untuk membantu kerugian yang dialami oleh pemegang polis lainnya.